Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Faizin Nasyid dari PAI kelas C. Saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan materi akidah akhlak bab 3. Langsung saja, akhlak terpuji kepada Allah. Akhlak terpuji kepada Allah adalah sikap dan perilaku baik yang dilakukan oleh hamba sebagai bentuk keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak terpuji kepada Allah harus dimiliki oleh setiap muslim karena Allah adalah pencipta alam semesta dan pemberi nikmat yang kita rasakan setiap hari. Nah, salah satu bentuk akhlak terpuji kepada Allah yaitu ikhlas. Nah, ikhlas berarti melakukan segala perbuatan hanya kepada Allah, hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau balasan dari manusia. Nah, orang yang ikhlas itu seperti apa? Orang yang ikhlas akan berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat atau memujinya. Oke, yang kedua ada akhlak terpuji. Akhlak terpuji berikut adalah khauf atau rasa takut kepada Allah. Khauf bukan berarti takut seperti kepada manusia, tetapi takut melakukan dosa dan takut mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut kepada Allah akan mendorong seseorang untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Contohnya, ketika seorang memiliki kesempatan untuk mencontek saat ujian, namun ia memilih jujur karena rasa khauf, seorang akan lebih mudah mengendalikan dirinya dari berbagai perbuatan buruk. Akhlak terpuji itu ada berapa? Ya, akhlak terpuji itu yang pertama ada ikhlas, yang kedua taat, yang ketiga khauf, yang keempat taubat, dan yang kelima penerapan akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua taat. Nah, apa itu taat? Taat adalah sikap patuh dan tunduk terhadap semua perintah Allah, serta menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, ketaatan merupakan apa? Merupakan bukti keimanan seorang muslim. Nah, bentuk ketaatan dapat dilakukan dengan menjalankan seperti sholat 5 waktu, berpuasa, dan membaca Al-Quran, menghormati orang tua, menghormati guru, dan menjaga perilaku sesuai ajaran-ajaran Islam. Nah, orang yang taat itu akan memperoleh keberkahan hidup karena selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, seperti itu. Nah, yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada khauf. Khauf berarti merasa takut kepada Allah. Khauf berarti rasa takut kepada Allah. Nah, rasa takut ini bukan karena Allah itu ingin menakut-nakuti hambanya, melainkan agar manusia selalu berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi dosa-dosanya. Orang yang memiliki sifat khauf akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi contohnya orang tersebut mau menyontek, mau mencuri, mau apalah itu. Nah, itu mereka akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Misalnya ketika itu tadi, ia akan memilih jujur karena takut kepada Allah itu tadi. Dengan adanya rasa khauf itu rasa takut.
seseorang akan lebih mudah menjaga diri dari perbuatan yang merugikan dirinya maupun orang lain, seperti itu. Nah, yang keempat ada taubat. Taubat itu apa? Taubat adalah sikap kendali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan atau dosa. Seperti itu. Nah, kita tidak luput dari kesalahan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk hamba-hambanya untuk menyesali kesalahan yang telah diperbuat. Nah, itu dianjurkan untuk bertaubat. Nah, taubat dilakukan dengan menyesali kesalahan yang telah diperbuat, menghentikan perbuatan tersebut. Jadi kalau kalian udah melakukan dosa, kalau udah tobat jangan dilakukan lagi. Nah, dan meminta maaf apabila kesalahan itu berkaitan dengan orang lain. Nah, kalau kalian udah baru membuat kesalahan dengan orang lain, itu dianjurkan untuk meminta maaf dan bertaubat. Nah, orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi hikmah memiliki akhlak terpuji kepada Allah itu sangat banyak. Di antaranya adalah hati menjadi lebih tenang, hidup lebih terarah, terhindar dari perbuatan maksiat, memperoleh ridho Allah serta mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim harus membiasakan diri untuk bersikap ikhlas, taat, memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diterapkan dengan cara sholat tepat waktu, belajar dengan rajin, dan tidak menyontek saat pelajaran, saat ujian. Nah, selain memiliki sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat, seorang muslim juga harus membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Allah. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Nikmat Allah sangat banyak dan tidak dapat dihitung, mulai dari kesehatan, keselamatan, keluarga, ilmu pengetahuan, makanan, minuman, hingga kesempatan untuk beribadah. Untuk karena itu, marilah semua kita usahakan itu mengucapkan lafaz bi alhamdulillah, menggunakan nikmat Allah untuk hal baik dan tidak menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh hambanya, oleh Allah. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup dan tidak mudah mengeluh. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur cenderung merasa kurang. Meskipun telah mendapatkan banyak nikmat, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan menambah nikmat bagi hambanya yang senantiasa bersyukur. Jadi, kalau kalian merasa kurang, itu kalian kurang bersyukur, berarti kurang dekat dengan Allah. Jadi kalau bisa sering-sering kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhlak terpuji kepada Allah juga dapat diwujudkan dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Semakin dekat seseorang kepada Allah, maka semakin kuat pula keimanannya. Kedekatan kepada Allah dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran, dapat berzikir, berdoa, dan melaksanakan sholat ibadah 5 waktu, sholat sunnah, dan berdoa. Itu paling penting. Dengan memiliki akhlak terpuji kepada Allah, kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik, lebih tenang, serta hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Akhlak yang baik kepada orang tua, guru, teman. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha menanamkan dan membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.